bagaimana musik itu sebagai sarana penyembuh. Musik di Nusantara ini atau alunan suara di Nusantara ini memang beragam dan sangat terbukti dari nada-nada alam yang diketemukan oleh para leluhur kita. Suara-suara ini didapat mungkin oleh para leluhur kita mungkin dari pencapaian dari kondisi heningnya dia dalam laku atau dalam keseharian kebiasaannya. Dia menemukan suara-suara atau menjadi alunan musik yang bisa menstimulan, menyeimbangkan, karena seperti tadi kan apa hubungannya dengan penyembuhan. Orang sakit atau orang sakit itu berarti ketidakseimbangan di dalam fisik gitu, disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam ranah ciptanya. Ini ada getar yang menghasilkan bunyi di dalam ini yang mungkin ya tadi tidak teratur atau tidak pada semestinya, acak ya, seperti itu. Nah makanya para leluhur kita menemukan keheningannya yang mendalam, akhirnya menemukan suara-suara yang bisa menstabilkan dari keseimbangan pola ciptanya dan pola rasanya. Jadilah musik daerah. Makanya musik daerah dengan musik umum ya. Musik umum itu sangat modern. Tangga nadanya berbeda. Yeah. Mungkin dari ujung pulau kita yang di barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, itu musik-musik tradisional itu berbeda-beda. Itu sesuai dengan kondisi dan tanah dan ini mengikuti kondisi lokal setempat. Katakanlah kita banyak orang yang sebetulnya nggak ngerti musik ya kan, tapi disinilah mungkin kecerdasan tubuh manusia berperan. Seawam apapun kita tentang musik, otomatis tubuh akan bereaksi minimal ketuk-ketuk kaki atau mangut-mangut kepala gitu. Itu kan kecerdasan tubuh. Ketika kita sakit, otomatis ada ketidakseimbangan kan di dalam tubuh. Nah, penyembuhan internal di dalam tubuh manusia itu akan terjadi ketika frekuensi otak kita berada di gelombang delta. Kalau bahasa umumnya mungkin deep sleep ya. Kita masuk di fase tidur terdalam gitu. Otomatis kita menangkap getaran-getaran apapun itu dan terjadi penyembuhan, proses penyembuhan itu sendiri secara otomatis ya kan. Apa yang kita tangkap di frekuensi otak delta tadi tidak bisa kita sadari di frekuensi otak beta. Itu gimana kan? Tapi dalam kasus-kasus ringan itu kita kan memiliki 4 frekuensi yang sementara umum gitu ya. Dari beta, alfa, theta, delta. Dari alfa sendiri itu sebetulnya sudah terjadi atau bisa melakukan penyembuhan dalam kasus-kasus ringan yang biasanya diakibatkan oleh pikiran-pikiran yang tidak terlalu berat. Itu relaksasi ya? Atau relaksasi. Makanya terjadi itu relaksasi itu di kondisi otak kondisi alfa. Kasus-kasus berat kronis biasanya itu harus menggunakan frekuensi otak delta. Nah ini musik-musik ini makin semakin kesini dari alfa saja itu sudah musiknya penggabungan antara musik itu antara musik yang terdengar oleh telinga kiri dan telinga kanan, akhirnya menghasilkan sekian hertz dalam bunyi-bunyian dalam suara yang bisa membuat pikiran kita atau ini rileks gitu. Nanti mungkin akan dilembutkan lagi dalam kondisi theta, itu musiknya mungkin malah oleh telinga mungkin terdengar tidak terlalu enak ya, tapi kita di saat mendengar dengan kiri kanan itu akan stimulan juga, memicu sampai juga ke dalam tahap theta. Begitu juga dengan delta, suaranya malah semakin tidak terdengar oleh telinga kita, tapi itu tetap masuk gitu, tetap masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Nah sebetulnya kan penyembuhan yang dari dalam itu menggunakan frekuensi otak rendah. Itu di situ terjadi hormon-hormon HGH, DMT, semuanya yang memicu hormon-hormon kesembuhan.
suara-suara itu memicu munculnya atau ininya hormon-hormon yang lebih dalam. Jenis musik seperti apa yang kita butuhkan untuk didengar untuk penyembuhan tadi? Kalau kita sendiri, sebetulnya kan musik-musik yang dari luar itu sebetulnya kan hasil atau dari dalam suara-suara yang kita dengar dari ranah-ranah tadi kan, frekuensi otak tadi, alfa, dari beta, alfa, theta, delta. Kita tidak tahu ya dalam tubuh kita ini yang sakit tuh karena kita ada tubuh fisik dan tubuh halus. Ini yang sakit itu ranah mana? Nah, makanya orang-orang tua dulu lebih berkonsultasi kalau melakukan penyembuhan tuh ngobrol lah istilahnya, ngobrol dulu. Akhirnya dia menemukan ternyata penyakitnya dari ranah ini. Makanya dia bisa mungkin karena sang ahli ya para kita akhirnya bisa mengindikasikan bahwa ini penyakitnya ini. Terkait dengan sakralitas sebuah musik ya kan, pencerahan itu akan dicapai ketika ada perasaan yang sangat berkesan yang memang bisa jadi diciptakan atau tercipta. Nah, terkait musik-musik yang dianggap sakral yang dipakai ritual tadi, boleh jadi sakralitas musik itu sengaja ditumbuhkan guna meningkatnya kesadaran. Kan ada musik yang memang sengaja dibuat untuk hiburan, ada musik yang sengaja dibuat untuk mengiringi ritual keagamaan. Ya mungkin yang dimaksud dengan hiburan itu sendiri sebetulnya kan melengkapi mungkin ya. Itu udah penyembuhan ya, hiburan tuh. Melengkapi dari ketidakseimbangan, baik apapun, baik dari musik yang sifatnya keras, sedang ataupun lembut, itu sebetulnya musik itu apapun jenisnya itu sebetulnya menyeimbangkan. Makanya sebut menghibur ketidakseimbangan pikirannya, rasanya dan ya ranah-ranah terdalamnya. Seperti tarian musik-musik yang di saat kita panen dengan musik-musik di keraton itu kan sangat berbeda ya, tapi itu tetap hiburan yang sebetulnya menyeimbangkan. Sama juga dengan di keraton yang biasa menggunakan logam-logam, dulu tuh perungu ya, kuningan. Nah kalau gamelan yang diinikan dari perungu itu biasanya tidak terlalu terdengar oleh sang pemukul, tapi begitu keluar itu suaranya sangat nyaring. Beda dengan alat-alat musik yang dari kuningan itu nyaring di sini, di sana tidak terlalu ini. Makanya dulu itu dari senar apapun atau saron bonang itu biasanya dari perunggu yang paling bagus karena suaranya di sini terdengar halus tapi keluar besar. Itu frekuensi dan frekuensinya nyampe. Jadi itu sebenarnya kode-kode semua dari tangga nada atau dari warna dan dari jenis pahatan. Itu bila kita yang punya apresiasi seni tinggi itu bisa mendapat pesan moral apa yang tersimpan di dalam seni-seni. Ada ruang belajar di sini. Iya. Nah, kesulitan kita sekarang ini untuk mengakses ajaran tadi, untuk dapat memahami ajaran tadi. Kalau saya lihat di sini adalah bagaimana kita perlu memahami bahasanya visuanalisis yang terkandung di kode-kode tadi, di simbol-simbol tadi. Ada sinir, sampir, siluci, loka. Kita sangat mungkin sekarang sulit karena terputus Kang. Ritusnya, kebiasaannya, laku kesehariannya itu kan sudah ditinggalkan ya. Dari ngariksa, ngarekes, ngahening, menekung itu kan perangkatnya sebetulnya. Metodenya ya. Iya. Nah, metodenya kan seperti itu. Orang leluhur kita menemukan bunyi-bunyi yang Akang tadi sebut ya. Mungkin di luar kita mendengar suara seperti tadi om, tapi kenapa kita lebih dalam lagi menemukan bahwa itu ong, suara mendengung. Jadi akhirnya kita bisa lebih
ya tidak terlalu samar gitu. Jadi lebih detail, sangat detail sekali, menemukan suara-suara yang sangat tersembunyi di dalam. Sebetulnya itu suara-suara kita, suara tubuh kita. Ini kita disebutkan sehat itu kalau peredaran darah kita lancar. Nah, jenis karena 90% di dalam tubuh kita cairan. Oke, kita ini kan sajalah menjadi 4 jenis cairan yang ada di dalam tubuh. Termasuk ya, oke, kita secara secara umum seperti darah merah dan darah putih, akhirnya sampai ke sumsum. Nah, suara yang pertama kita dengar itu kan suara ing ya biasanya di saat kita menutup mata, menutup telinga. Gitu. Nah, itu sebetulnya ing itu suara darah, suara peredaran darah. Gitu. Dalam keheningan atau dalam kondisi hening, itu biasanya yang pertama terdengar itu suara ing dan itu sangat panjang sekali. Itu sebenarnya suara darah. Kita lanjut lagi langsung ke tadi, langsung ujungnya itu kan suara ong ya. Ong itu ini kan yang sangat disembunyikan. Bahkan kenapa ini sangat sulit didapat karena dia tidak panjang seperti suara ing tadi. Ya. Suara ong ini hanya 1 detik kalau boleh diukur dengan skala waktu. 1 detik ong gitu. Makanya kita menstimulan dengan bunyi ong supaya itu muncul ke permukaan. Padahal itu bunyinya hanya 1 detik. Kalau boleh bisa saya sebutkan, itu sebetulnya bunyi pergerakan dari atau peredaran dari sumsum. Sumsum, om. Kalau ing tadi darah. Darah. Lucunya kita ini sebagai manusia apa? Ketika kita ada masalah, muncul bahasa masalah berarti ada sesuatu yang salah. Iya. Oke? Ketika ada sesuatu yang salah, kita selalu lari keluar. Yang salahnya itu kambing hitamnya selalu di luar. Di sisi lain kita sepakat bahwa diri ini adalah kunci. Ketika ada terjadi permasalahan, maka dirilah yang harus dikoreksi, dari ke dalam. Termasuk tadi menurut Akang bilang, itu suara di dalam kok. Suara yang tidak terdengar oleh telinga, bukan oleh perangkat luar kita ini. Makanya bagaimana sih dalam kondisi hening kita masih bisa menggunakan telinga? Semuanya dalam keadaan rileks gitu kan. Makanya orang waskita, para leluhur kita sini mengenal kita Warusa Durung Winara itu karena aktif indera keenam atau batara gurunya. Di saat indera keenam ini aktif, otomatis kan 5 indera ini istirahat. Dan itulah yang mendengar, dan itulah yang melihat, dan itulah yang merasa. Bukan dengan alat pendengar, penglihatan. Ya. Nah, dari situ bunyi-bunyi itu, makanya kalau kita dengar, kita cari, ya mungkin tidak akan ya mungkin ada yang sama dengan bunyi itu, tapi bukan bunyi dari luar itu. Masalahnya dalam diri kita, ya ketemukanlah frekuensi itu. Mata adalah alat untuk melihat, hanya alat. Telinga adalah alat untuk mendengar, itu hanya alat. Pertanyaannya, yang melihat siapa, yang mendengar siapa? Itu tadi mungkin yang dibahas. Iya, ranahnya yang mungkin kesukaan, bukan yang spiritual kalau orang itu luar atau pada umum. Kalau bahasa bercandanya yang ada tuh di YouTube inti dari segala intinya inti. Itu kali kan. Itulah yang dari orang berbondong-bondong untuk meniadakan gitu kan, supaya tertutupnya sang batara guru ini akhirnya menjadi salah gitu. Akhirnya istilahnya tidak sangat dilarang. Nah itu benar kan, Yang disebut dengan ajaran leluhur itu ya tidak pernah gitu lepas atau tidak pernah keluar dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang kita kita memahami apa yang ada di luar, ya menurut saya bukan ajaran leluhur. Ajaran leluhur tidak pernah keluar dari dalam diri kita, tidak pernah jauh dari dalam diri kita. Metodenya ya tetap saja tadi, makanya metodenya tadi nariksa, kita menata dari bawah sampai atas, akhirnya ngerekes sinkron, barulah bisa tercipta atau meriksa itu evaluasi kali ya. oh iya, nariksa evaluasi, akhirnya rekes, terjadilah hening, keheningan. Hening itu diri kita sendiri, dan situ langsung
sampai kepada titik atau titik api mendapung. Semuanya juga sih ya, ini harus suwung itu hanya 1 detik kok. Dalam terjadi dalam ngarekes, karena ngarisang ngarekes yang mendukung itu terjadi suwung karena itu garis tengah.